Tapak dari channel Ngelatih Taksuning Bali. Baik, channel ini akan membedah dan membahas tentang tradisi dan budaya Bali, mistik Bali, yang tidak jauh dari dua konsep penting, yaitu fenomena dan nomena. Fenomena merupakan hal-hal yang terjadi di lapangan, yang masalah-masalah yang Anda hadapi di lapangan, di kehidupan sehari-hari, yang akan dibantu oleh nomena. Nomena merupakan hal-hal yang terkait tentang teks sastra Bali yang sekiranya bisa membantu dan membedah masalah kalian. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Jody Feriawan. Pada kali ini konten perdana dari kami, yaitu dari Tapak dari channel, ingin membahas tentang ogoh-ogoh di kala-kala di masa-masa modern. Pada hari ini kita sudah hadir di kediaman maestro kita, yaitu Bli Gusman. Terima kasih banyak Bli Gusman yang sudah menerima kita. Saya ditemani juga oleh saya Dewa Karisma. Saya di sini selaku pemimpin dari Dewa. kok kenal Omping? Apa? Iya, nggak apa-apa. Lanjut aja. Apa juga apa aja. Ya, lanjut. Ya, Oke. Ya, jadi deh dulu. Oke. Jadi Bli Gusman, Ya. sekali terima kasih banyak nih Ya. udah menerima kita sama-sama tim kita di sini. Terus kan di masa-masa modern ini banyak juga ada benturan tentang pemikiran-pemikiran bahwa ya itu kadang-kadang pro dan kontra. Ya. Terus selain itu bahwa itu terlalu banyak, kota orang tuh sering buat masalah. Ya. Kan Genten. Ya. Oke, sebelum kita masuk materi, jadi yang ingin tahu sedikit tentang latar belakang ini semua. Dia sendiri lahir di Gria Kelodan Tambak Siring pada tahun 1991. Dia juga sempat mengenyam pendidikan di Siden Pasar, ya, jurusan di sini. Ya, tetapi jurusannya beda, artinya di jurusan lukis. Ya, yang lulusan 2015. Ya, artinya kalau mengenai ogoh-ogoh, dia udah membuat ogoh-ogoh dari kurang lebih sekitar dari kelas 4 SD. 4 SD, tetapi skupnya di rumah dulu. Kalau ini mengajak teman-teman SD, terus itu udah mulai dewasa, ya teman-teman SMA. Hingga akhirnya diberikan kepercayaan sama pemuda untuk menjadi istilahnya kreator atau leader dalam pembuatan ogoh-ogoh di Banjar. Stop dulu. Ya. Sekilas tentang Gusman ini, mungkin di 2 tahun terakhir, ogoh-ogoh terakhir karya dari maestro ini, apa namanya? Gusman yang gitu, yang Raja Budo di Tambak Siring. Beliaulah Mas. Apa itu maestro? Ya, seniman ogoh-ogoh. Oh, iya. Biar lebih ringan. Kalau seniman dia seniman. Ini ada memang seniman. Ya, oke, kita akan lanjut ke beberapa pertanyaan. Oke, ini dikaitkan dengan mungkin ada ranah-ranah yang mungkin sastranya, based on sastra, dan ada dari sastra dan yang terjadi sekarang mungkin agak Realitanya. realitanya ya. Pertanyaan yang pertama ini simpel. Konon katanya Ya, masyarakat ya, ini, ya, tapi ya. menurut saya ketika beberapa literatur yang saya baca sih memang betul ini ogoh-ogoh itu bisa dikatakan sebagai kebudayaan yang baru. Ya, ya. Banyak katanya buat katanya anak muda kayak ogoh-ogoh kan baru gitu. Ya, ya. Ini Ya. santer sekali kedengarannya. Dan memang betul. Ya. Kalaupun dari sastra memang tidak ada. Iya, iya. Tidak ada yang menyatakan bahwa ogoh-ogoh wajib gitu. Ya. Tidak ada. Menyikapi hal itu Ya, ya. sudut pandang aku tentang pembicaraan itu bagaimana? Sebelumnya mengenai ogoh-ogoh apakah itu kebudayaan baru atau memang ada di sastra? Kalau menurut sudut pandang dia ataupun yang ketahui dulu, mungkin kalau ada salah mungkin bisa diralat terus diklarifikasi juga. Nah, mengenai ogoh-ogoh apakah itu kebudayaan baru atau memang ada di sastra? Menurut yang pribadi, ogoh-ogoh sebenarnya kan udah dari dulu demikian. Ada petakut, lelakut, lelakut sana ya? ya lelakut itu mungkin bisa dikatakan ogoh-ogoh juga. Cuman ogoh-ogoh dikaitkan ataupun dihubungkan dengan hari raya Penyerbukan ini
siang tiang tahu nih di era kepemimpinan gubernur kita dulu Profesor Ida Bagus Mantra, mungkin sekitar tahun 70-an 80-an itu kalau nggak salah ya. Kalau salah ya mungkin bisa diperbaiki ya, diralat. Nah, beliau niki istilahnya memberikan wadah kepada pemuda Bali untuk berkreativitas. Berkreativitas di mana sebelumnya pada saat pengurukan itu pemuda hanya mungkin istilahnya nitik belik, nitik perabotan rumah tangga, membuat gaduh, main bom-boman, membuat dan sebagainya yang istilahnya kurang bisa dinikmati dengan cita rasa seni mungkin. Nah, Pak Raiman, Pak Profesor Ida Bagus Mantro niki coba kita kemas lelakon niki menjadi sebuah kegiatan ataupun ritual di mana biar ada pemuda niki kreativitas. Nah, muncullah ogoh-ogoh. Bahasa ogoh-ogoh niki kayaknya muncul dari kata ogah-ogah atau ogoh-ogoh yang digoyang, artinya istilahnya rago Arab ya, beramai-ramai kan, muncullah kata ogoh-ogoh. Nah, bukan sih sebaiknya dalam artian ogoh-ogoh niki kebudayaan baru, tetapi istilahnya menimbulkan kebiasaan ataupun sesuatu yang positif. Nah, sesuatu positifnya niki napi sebuah kreativitas, terus rago menyambung brayo sama pemuda, sama banyak pemuda lain. Makanya kayak yang tadi ada statement udah ogoh-ogoh kan sing ada mengah di lontare, ogoh-ogoh tertentu ogoh-ogoh nyana rusuh yang pemuda layanan gitu. Saya secara pribadi kurang setuju ketika ogoh-ogoh itu orangnya rusuh ataupun nggak enak metimpal jadi sing metimpal jadi kambing hitam. Ya, jadi kambing hitam karena ogoh-ogoh ini kan murni dia karya seni. Artinya karya patung sebenarnya. Ya, karya patung. Cuman aplikasinya itu digarap ataupun ada istilahnya prosesinya gitu. Nah, tiang pribadi, tiang mendapatkan teman atau tiang sendiri rakat menyamo brayo di Banjar gara ogoh-ogoh. Jujur, ampura jujur. Dulu sebelum dia membuat ogoh-ogoh, saya termasuk pemuda yang kurang bergaul di pemuda. Karena kesibukan tiang satu sekolah, kuliah, sama kegiatan sehari-hari. Ampun jenengan tiang ngagen pemuda tiangnya tidak mau berinteraksi sama tiang pemuda kita masih adanya tiang singnya berinteraksi sama pemuda. Ketika ada suatu saat istilahnya kesempatan untuk berkarya bersama, dikolah mulai istilahnya ada kesadaran bahwa ternyata ya interaksi bahwa Gusman sih kena yang itu mesti bahwa Nikola akhirnya menjadi sebuah jalan di mana tiang berinteraksi menciptakan sebuah pertemanan di antara pemuda. Nikola salah satu bukti bahwa ogoh-ogoh niki menjadi jalan bagi tiang pribadi untuk raga menyambung brayo tanpa adanya menyambung brayo yang bagus di pemuda ataupun di lingkungan STT banyak dan sebagainya, tidak mungkin akan bisa terwujud ogoh-ogoh yang bagus. Coba ada pertanyaan Kan benar sebenarnya kalau dari pernyataan dari Bu Gusman mengenai bahwa ogoh-ogoh itu adalah penyegaran Ya, untuk Yono Bali di jebak jagat Bali ini memang seharusnya dari kata-katanya Bu Gusman itu dijadikan patokan ke depannya agar bahwa biar tidak ada pemikiran negatif ke depannya untuk tradisi kita ini sendiri. karena sudah menjadi suatu tradisi baru karena dikelola yang berdampak positif lah. positif Makanya tiang juga istilahnya kurang setuju sama aparatur tentang itu aparatur desa atau aparatur instansi terkait. Jangan membuat ogoh-ogoh, nanti ogoh-ogoh ini akan memicu sebuah kerusuhan dalam mainan. Bagi tiang sendiri, orang yang tidak suka terhadap ogoh-ogoh lah yang bisa menimbulkan kerusuhan. Karena seperti nabi, ya nggak apa deh demannya ogoh-ogoh, sehingga yang rusuh. Karena gimana? Karena nabi, yang gue ya demannya ogoh-ogoh, kemudian nggak enak ragane rusuh karena akan berdampak tahun depannya kemungkinan besar dia tidak akan buat ogoh-ogoh. Hanya sing deman apa yang nggak rusuh, pengen tiba sih nggak ada ogoh-ogoh. Makanya tolonglah, maksudnya statement mengenai ogoh-ogoh bahwa ogoh-ogoh nikahnya rusuh dan sebagainya, tolong itu ditinggalkan. Benar ya. Sebenarnya berarti itu adalah pesan pesan dari Bu Gusman untuk pemuda di Bali bahwa memang berfokus kepada karya seni dan pada akhirnya ingin bersuka cita di upacara ataupun di layanan
seharusnya ya punya etika dan rasa rasa memiliki bersama gitu kan, bahwa rasa suka kita tuh harus dijaga dengan tata cara yang jelas ya, biar tidak ada rusuh. Nah, Ya itu dah. Kalau dari Tiang sendiri sih ingin bertanya nih, di Gusman, tentang apa namanya, pantas nggak sih pemuda-pemuda, nah kan banyak sekali nih di luar, nanti kan dari bagian asar, banyak kali pemuda-pemuda yang non Bali, contoh bukannya rasis, tapi dalam artian tradisi kita ini dibelokkan gitu, dibelokkan dalam artian pada saat mengarah ogoh-ogoh itu ke pakai sound system, tapi dalam sastra menunjukkan bahwa upacara atau ritual pengurupan itu kan harus ada pancagitanya, kayak gamelan, terus ada suara gentel yang lagi mengikut untuk pengurupan ogoh-ogoh, terus ada kidung-kidungan, ada dalang yang kinten dan lain sebagainya. Nah seharusnya kan kita harus dijelaskan kepada teman-teman ya pemuda yang dulu lah, bahwa kalau memang ingin membuat ogoh-ogoh bersangka kita satu sama lain agar tidak melenceng dalam tradisi itu sendiri. Bagaimana pendapat itu? Kalau pendapat yang kalau di tempat sini kan nggak ada sound system dan sebagainya, musik-musik modern dan sebagainya. Kalau di pasar, yang tahu ada beberapa tempat mungkin di luar masyarakat kita membuat ogoh-ogoh, entah itu muslim atau lain sebagainya, membuat ogoh-ogoh yang ikut serta yang sebenarnya sangat apresiasi. Mereka ikut dalam kebudayaan tradisi kita. Cuman ranahnya dalam artian koridornya itu harus jelas, dalam artian kalau mau ikut bareng melestarikan kebudayaan kita, ya istilahnya ikuti juga tradisi kita seperti napi. Kalau memang tidak punya istilahnya alat belaganyu dan sebagainya, menurut yang pribadi ya sah-sah saja menggunakan sound system, tetapi janganlah memutar musik modern, musik dangdut dan sebagainya. Ya putarlah mungkin belaganyu atau apa gitu loh. Artinya yang masih ruang lingkupnya tradisi, karena keterbatasan skegongnya gitu loh. Nah seperti itu juga sebaliknya yang redonya mau balik bengelas keko donak nganggo sound system kan ada model seolah-olah yang ada gambar langsung gua gitu loh. Saya memakan dari segi ketika kita melakukan ritual bisa saja dilakukan audio itu, dari maksud saya audio ini adalah suara, suara itu jelas, yang dimaksud dengan aransemen musik yang dipakai adalah tadi pancagita itu adalah satu bajra, yang kedua gong, yang ketiga senari, ada dari kidung. Nah ini jadinya kolaborasi antara ritual dengan musik ini mix. Itu dipaksakan, ya kemungkinan menurut saya sih tidak salah, cuma keliru saja begitu. Pantas apa enggak? Asik apa enggak? Karena ketika kita melakukan kau ragu itu kan ritual, ya otomatis alat yang kita pakai untuk melengkapi ritual tersebut ya panjang. Ya seperti yang dikatakan tadi nih kok, ingin berago ngeopo musik nih gelanyu, oh istilahnya jadi rago pahalawar, masa pendampingnya roti, kan nyapler, kan enggak salah, tapi nyapler ya pahalawar nasi, burger lawar, maksudnya nih kok, itulah mungkin bahasa ringannya seperti itu. Selanjutnya saya ini bertanya, dikaitkan kan tahu ragu di sana, ketika pelaku sastra itu berbicara adalah saksi sana atau saksi itu adalah jadinya diperingatkan bahwa itulah bisa dikatakan bahwa dia kan sekarang orang bilang tawar, jadinya ada yang disebut dengan dunia ada. Ketika unsur buta itu keluar, jadilah ogoh-ogoh. Nah, bagaimana ketika maestro Besaki menyikapi nih, misalnya ada beberapa ogoh-ogoh nih, wujudnya bukan buta kalau, nah tapi cenderung yang berbeda, dewa. Bagaimana Besaki? Seperti yang dikatakan tadi, sebenarnya ogoh-ogoh kan tidak ada di sastra, kan tidak ada literatur pastinya yang harus pasti seperti yang jelas ini, yang bagusnya membicarakan seperti ini, itu, harus tidak ada. Itulah ada istilahnya budaya, budi dan daya, istilahnya cipta rasa pemikiran karsa. cipta rasa karsa kita gitu.
in bos nyanan kerupuk nimbul butuh kalau ya butuh kalau lah dibuat mengenai adanya kreator-kreator yang membuat simbol dewa bagi tiang sendiri tergantung sudut pandangnya gimana gitu loh. Tiang juga nggak berani memaksakan bahwa itu salah. Kalau ada kreator ogoh-ogoh yang membuat ogoh-ogoh buto kalau sebagai simbol buto kalau, mengharapkan artinya ogoh-ogoh ini karena simbol buto kalau sehingga disomnya. Mungkin ada beberapa paham bagi beberapa orang, ngai dewo gae sebagai simbol pengingat ulang buto kalau. Tiang secara pribadi tidak berani memutuskan bahwa Niko apakah itu salah atau itu benar. Tergantung sudut pandangnya. Karena ogoh-ogoh ini kan awalnya sebagai simbol buto kalau diharapkan ogoh-ogoh ini istilahnya sebagai simbol buto kalau sehingga disomyo kan modalnya. Ogoh-ogoh ini lah simbol buto kalau kena istilahnya somyo. Ada mungkin beberapa kreator ogoh-ogoh yang membuat tokoh dewa. Nah mungkin anggapan mereka nih bahwa kita buat aja dewa. Ada dewa niki sehingga ogoh-ogoh dewa niki lah yang mengusir buto kalonya. Ya sudut pandangnya mungkin aja seperti ini. Ya kan bukan mungkin bagi mereka bukan ogoh-ogoh niki dewa niki sebagai buto kalo, tetapi dewa niki sebagai pengusir buto kalonya kan. Karena niki kan tidak ada literatur pastinya di sastra nggak ada. Mungkin anggapan mereka seperti itu. Nah nikolah sudut pandang yang artinya ogoh-ogoh buto kalau ya sebagai simbol buto kalau. Kalau ogoh-ogohnya istilahnya wujudnya dewa, mungkin dewa sebagai pengusir buto kalonya gitu. Bagi tiang mungkin seperti ini kan. Oke, saya tanya. Mungkin nih saya bertanya. Kalau ritual di Bali, ada beberapa praktisi. Misalnya kalau manggung mengawali kegiatan sesuatu kegiatan apa ritual tertentu akan ada langkah awal yang dipakai atau yang dilakukan. Ya, saya bertanya kembali berdua, ketika Usman ini membuat satu karya, ada nggak itu atau awal mengawali kegiatan itu? Kalau di Bali, kalau tiang pribadi, apalagi di Griong, artinya kan Ya. kita harus percaya terhadap sesuatu istilahnya skalon. Ini skalo neraga luwung, skalonya pun dalam pembuatan karya seni yang pribadi, ya khususnya karya ogoh-ogoh yang dia buat, bukan hanya di ogoh aja. Tiang tetap istilahnya meminta restu pada istilahnya sesunan, biasanya jiwaso agar ya skalonya agar apa yang kita buat bisa berjalan dengan lancar. Dan istilahnya ritual yang kan apa kita mencari hari baik, istilahnya kan istilah material mangga ide sesuatu raga yurin nyarangan pengerabda karya kita mudah istilah. Bukan berarti ritual itu istilahnya lambiram ada misalnya kita meminta pada sosok makhluk ini agar masuk ke ogoh-ogohnya bukan seperti ini. Kalau tiang pribadi tiang nuasin, tiang lunasico di puro, setiap tiang buat ogoh-ogoh pasti tiang ajak pemudanya untuk lunasico di puro. Bagaimana soalnya kita akan membuat sesuatu karya seni untuk dipersembahkan untuk banyak, untuk nama STT yang membuat pun melibatkan orang banyak. Tentunya kita harus istilahnya lunasico bisa betul ide sesuatu nyurin pada saat proses berkarya itu berjalan dengan lancar. Nah pendaan aja ada insiden, konten rago miyaga aja apa mudae gitu. Mungkin penekanannya seperti ini artinya istilahnya upacara-upacara yang lakukan untuk membuat ogoh-ogoh niki. Nah kalau upacaranya sudah baik dalam artian rago istilahnya nasico, tetapi tidak cukup di nasico mantan. Kemudian secara skalonya kita juga harus istilahnya berkomunikasi atau berhubungan baik juga harus pemuda sama yang dilibatkan lebih. Rago silakan sarang skalo ampun rago modelnya becik-becik skalo bor ini sama alam sama nyamobrayo sama semua kan udah bagus. Nikolah nanti akan timbul istilahnya bagi tiang taksu. Ya taksu. Tapi ini sih sebenarnya taksu ini kan sebenarnya bagi tiang Allah energi. Ya, energi positif taksu ini.
tanpa adanya komunikasi ataupun hubungan yang baik antara sesama manusia, antara alam, antara istilahnya dewa, tidak mungkin akan terwujud energi positif mungkin. Nah, nikolah yang mendasari tiang, kita harus cari hari baik, kita harus melakukan yang terbaik, kita harus melakukan berkomunikasi dengan baik antara seketuno, semua yang dilibatkan. Yang percaya dengan adanya istilahnya sesuatu yang sudah baik ini akan menghasilkan yang baik. Jadi seperti yang kita tahu, apa yang kita tuai itu akan yang kita hasilkan. Ya. Berarti kemarin pembuatan Raja Budohnya juga ada tetap ritual latihannya ya. vaksin itu tetap. Jadi sudah mendarah daging Ya. Sudah mungkin kan memang di masjid di Ya. wilayah. Kadang-kadang ini juga beberapa orang menanyakan dia masalah Mupralino. Nah, Oke, Mupralino. ya, Ada oke. satu konteks Mupralino. Identik kalau di daerah lain mungkin beberapa orang pernah penampatan bahwa Mupralino itu dibakar. Kadang-kadang dibakar. Oke. Pengertian Jadi Mupralino sudut pandang sudut tentang pandangnya ya, dibakar. ya. Soalnya dia kadang-kadang ngeogoh meduasin upo karo apa sih. Bisa tahu-tahu yang orang wah Mupralino gitu. Menduasin kan apa sing gitu. Tetapi kemudian pas yuk nyiram saja orang Mupralino harus dibakar harus gini. Nah, cara tiang pribadi. Nah, ragongnya gue meduasin nafi bukan kan setelah jadi pas gulap dan sebagainya. Berarti kan kita artinya memasukkan dalam energi ini udah ada dalam sebuah karya. Nah, Mupralino bagi tiang pribadi kan istilahnya mengembalikan ke asalnya gitu. Bukan berarti mengembalikan asal itu lewat dibakar. Dibakar niki kan badan kasarnya. Atau cara rago ngabean niki ane dibakar itu kan badan kasar. Gitu. Ada misalnya ya upacara lain yang lain niki ada gitu loh. Makanya ada kan beli ogoh-ogohnya nggak di Pralino. Yang balik tanya Pralino itu apa? Jadinya bagus ya. Pralino itu apa? Oh, Pralino kan itu dibakar beli. Oh, kalau pengertian Pralino itu dibakar, ampuran kita nggak dulu. Berarti suatu saat yang beli jagung di pasar, saya bukan mengatakan jagung bakar, jagung Pralino. Silakan. Kan kita modal karena sempat yang diberikan pemahaman seperti ini kau dari beberapa netizen nih. Ya bahwa Pralino ini dibakar. Oh, Jagung ya, Pralino. mau maju Ya. begitu kita ada. Oh, apa maksudnya beli itu? Oh, kalau pendapat ya, Pralino kalau bahwa kita mengembalikan suatu upacara kembali ya. Kan enggak, kan ada upacara ini. Jadinya saya menambahkan. Memang betul sekali begitu. Iya. Di beberapa konteks saka pun seperti itu. Gitu. Iya. Ketika orang berani gitu. Awalnya adalah muridnya. Jadinya kan Pak Ya. Bupati mau Pak Pasen dan lain sebagainya. Diuripin dulu. Setelah- Iya, diuripin. Jadinya setelah digunakan atau itu digunakan tujuannya seperti Iya. apa, wajib hukumnya untuk terima. Ya, gitu. Jadi terus, sekarang kan masih bingung. Ya. Orang ngomongin Pralino itu apa Iya. kan? Karena dia nggak pernah mempublikasikan upacara Pralino ini kan di banyak makanya Tapi tetap jalan. tetap jalan kok pasti kau ngumpul rumpun iki ampun udah bantal yang sirat yang artinya bungka dan sebagainya ini kok artinya adalah upacara Pralino ini kok. Cuman secara visual ogoh-ogoh ini memang tetap tiang pajang nih Iya. dulu nih tiang pajang karena gimana kita udah mau selama 1 bulan nih ragobo ngai karya seni asalnya sih dinikmati, ya ya. asalnya Oke. sih mat oleh Ya. paling tak dinikmati dulu visualnya bemat oh iya bakar kan badan Tapi kasar tetap juga seperti contoh misalnya sih kayak tadi yang katakan misalnya ada nak mati apakah cukup dibakar tanpa ada upacara kan tidak tetapi yang mayat jadi oyongan kan pengu yang ogoh oyongan sih bengong logika. kan gendal model Tapi tetap ketika mau Pralina ya ritual Pralina. ya tetap nih kau Tidak Mas. yang ogoh kalau didiamkan kita bisa menikmati sebuah karya yang bagus Sudah tetapi berulang-ulang. kalau mayat kita diamkan itu akan menimbulkan bau ataupun aroma yang tidak ya ini makanya ya harus dikubur atau dibakar Nanti kita cari gini aja kan. Jadi ini teratur sastranya. Ya nanti mempertegas dari
pengurip dan prolina, kemudian nanti kita akan mencari narasumber yang berkompeten untuk membicarakan hal itu. Malah Niko mau sedikit lagi deh. Yang mana kata? Nakon. Oh nyana sing hidup gogonya. Ketemu hidup gogo. Wah, takon nasi cop hidup. Ada ini masuk. Udah sama mana hidup udah. Wah, ini sakti ini tiang hidangnya gogo hidup. Mesin. Betul, tangan mau banjir. Ini sakti ini raga tudang hidangnya gogo. Bang dicari hidup. Ya seperti ini kau aja deh. Iya. Kalau hidup gogo Ya, kan mana Ken maksudnya putut nih raga memang nyerem ini Ken mulai masuk akal Iya, secara tapi logika. masih rada ini skalanya masih ada. Selanjutnya ada pertanyaannya. Baiklah, Ratu Kenten, terkait sama pembahasan yang kita sudah bahas dari tadi, kan udah kita di pengunjung acara, kita akan membahas apa namanya? Kesan ya. Bukan sastranya. Nanti kan ada narasumber lain ya. Nah, kita akan mencari. ada. Nanti kita akan mencari narasumber lain yang berkompeten dalam konteks sastra untuk membahas polinom, penguripan dan sebagainya yang kurang tiang paham. Mungkin dari Atu Gusman, untuk para Yohanes Jebak Jagat Bali Ada yang ingin disampaikan? Ya, ada yang ingin disampaikan. Mungkin beberapa pesan dari tiang untuk seluruh STT ataupun Iwano di Bali, khususnya kreator gogoh. Di era pandemi ini banyak yang dilema, apakah buat gogoh atau tidak. Kalau tiang kembalikan lagi ke masing-masing wilayah ataupun masing-masing kreatornya. Yang jelas kalau mau berkarya gogoh, berkaryalah secara totalitas. Entah nanti kita akan prank atau tidak, yang juga nggak tahu. Karena kalau yang pribadi tujuan membuat ogoh-ogoh bukan hanya untuk diarak, bukan hanya untuk artinya diarak, tetapi proses ogoh-ogoh itu yang tiang inginkan, yang tiang nikmati. Kebersamaan, kita bisa sharing antar pemuda, kita bisa menciptakan sebuah karya seni yang bisa dinikmati meskipun itu tidak diarak. Jadi semangatlah untuk membuat ogoh-ogoh. Kalau memang itu memungkinkan itu kan dalam artian banyak apakah ada dananya, diizinkan oleh aparat setempatnya. Kalau diizinkan dan memang ada dana dalam konteks itu, atau memang kalau seandainya tidak ada dana mungkin urunan tetaplah semangat artinya membuat ogoh-ogoh, bikin karya ogoh-ogoh semaksimal mungkin. Walaupun tidak Meskipun harapannya untuk diarak itu kan kemungkinan di prank. Gitu. Tapi yang penting kita persembahkan dedikasi kita ogoh-ogoh yang kita buat secara maksimal. Untuk tradisi lah intinya, menjaga ajaknya tradisi ini gitu loh. Bentar dong, kita nanya. Kemarin kan udah ada tapi logo yang sebelumnya Raja Budo. Ada bocoran sedikit nggak? Bocoran sedikit nih. Kemarin kan masterpiece-nya begitu. Sekarang masterpiece-nya ada nggak di jujur, tahun ini? Jujur. Kalau untuk tahun ini yang kebetulan juga sudah menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan STT kepada generasi baru. Kalau dulu sebagai konseptor ogoh-ogoh yang menentukan apa yang akan kita buat, seperti apa sistemnya. Kalau sekarang bukan hak tiang untuk istilahnya menentukan itu. Sekarang tiang punya the next generasi. Saya tidak mau ogoh-ogoh di Banjar yang selalu melekat dengan nama tiang. Tapi ogoh-ogoh tetap ogoh-ogoh Banjar Kilodan memang dibuat oleh seluruh anggota STT. Seluruh anggota STT, baik leadernya siapa, tetapi ogoh-ogoh memang buatan STT. Tetapi tiang sendiri tetap berada di belakang untuk mensupport pembuatan ogoh-ogoh. Sampai saat ini belum tentu sih pasti apa yang akan kita buat. Tetapi belum ada perencanaan nggak bocoran? Kalau perencanaan mungkin ada, cuman beberapa opsi, cuman nanti keputusan tetap kepada ketua STT. Bisa dikasih tahu nggak kisi-kisinya sedikit? Maksa kali. Maksa dong. Rencananya mungkin ada wacana membuat museum. Ada museum. Ada membuat lodpeng. Ada membuat ulo. Membuat museum itu kan yang pemutihan Wisnu ya. Ada yang membuat Siwo Bairawo rencananya dan sebagainya. Itu kan sebuah penamaan tokoh dan sebagainya. Mungkin opsinya nanti kita lihat. Pakai mesin atau tidak? Kayaknya enggak. Berarti bocorannya tidak pakai mesin. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya untuk Beli Gusman. Bahwa yang saya rangkum dari tadi adalah
tradisi dan budaya itu adalah ujung tombaknya adalah kebersamaan dan penyelarasan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Jody Feriawan. Nah, pada kesempatan kali ini di malam hari ini saya sudah sampai di Tampak Siring di Pusrama Dharma Sila dengan narasumber satu Swastiastu itu di Bagus Baskara. Nah, itu sebelumnya saya sudah sempat bertemu bersama kreator ogoh-ogoh di Tampak Siring lagi. Saya juga sempat membahas tentang praktek-praktek ogoh-ogoh itu seperti apa kan. Saya ingin lebih memperdalam apakah ada teks-teks yang mendukung ritus-ritus ogoh-ogoh itu sendiri dalam sastra Bali dan lain sebagainya. Tapi itu benar. Ya, memang pada dasarnya kalau kita teliti secara detail itu belum ditemukan teks yang secara jelas merujuk atau menjelaskan tentang keberadaan ogoh-ogoh itu. Jadi disimpulkan sementara bahwa ogoh-ogoh itu adalah kreasi, tapi kreasi yang memang bersumber dari ritus-ritus tradisi, terutama yang berkaitan dengan tradisi Taur Kesanga. Jadi ogoh-ogoh itu adalah sebuah kreasi, inovasi sebagai bagian dari Taur Kesanga. Ya. Berarti yang sempat saya obrolin sama kreator kita ini ke Gusman, sesuai dengan apa yang dia pahami bahwa ogoh-ogoh ini memang tradisi baru tuh. Ya, tradisi baru. Tradisi baru yang dibuat oleh Profesor Itu Bagus Mandra gitu. Ditradisikan. Oh, ditradisikan. Ya, jadi Prof Mandra ingin menjadikan ogoh-ogoh itu sebagai salah satu tradisi yang mengangkat upaya-upaya memperkuat upaya-upaya kebersamaan, gotong royong, kreativitas pemuda-pemuda waktu itu. Nah, terkait ogoh-ogoh ini kita tuh kembali lagi dalam based on sastra lagi jikalau ogoh-ogoh itu adalah bagian dari ritus Taur Agung itu, apakah apa sebenarnya posisi ogoh-ogoh itu dalam Taur Agung itu? Ya. Nah, baik, ketika kita kaitkan ogoh-ogoh sebagai salah satu media atau sarana pada saat pelaksanaan Taur, maka ada salah satu teks yang bisa kita jadikan rujukan. Nah, salah satu teks yang berjudul Sundari Siksa itu menjelaskan bahwa pada saat Sasih Kesanga, kenapa perlu dilakukan Taur? Karena pada Sasih itu sebagai pasamuaning sarubute. Pasamuaning. Jadi semua buta, unsur-unsur kekuatan alam itu berkumpul pada Sasih Kesanga. Nah, difokuskan pada Tilem Kesanga. Nah, jadi ogoh-ogoh dijadikan sebagai media untuk menyimbolkan kekuatan buta itu. Jadi ini sangat sangat epic sekali untuk dibahas, bahwasannya bukan hanya sekedar untuk euforia saja, bukan. Adapun simpul-simpul dan simbol-simbol yang berkaitan sama ritus kita ini, ritus Taur Agung ini sendiri. Nah, jadi ada dua perwujudan skala, perwujudan fisik yang dilibatkan dalam setiap ritus agama Hindu Bali khususnya. Jadi perwujudan itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut murti, ada yang disebut arca pralingga. Nah, yang disebut arca pralingga adalah berbagai perwujudan sebagai simbol manifestasi Ista Dewata. Nah, yang selanjutnya selain arca pralingga ada yang disebut murti. Nah, murti ini adalah simbol-simbol kekuatan. Nah, jadi perbedaannya adalah pada prosesi yang dilakukan. Oh, ada prosesi yang dilakukan? Berbeda nih kira-kira. Ya, kalau arca pralingga, nah, difungsikan melalui prosesi yang disebut pengulapan, pemelaspas, dan wajib memiliki atau diberikan pancadatu. Harus ada pancadatu. Harus ada pancadatu. Itu perbedaannya.
karena ini adalah sebagai niase, simbol kekuatan dari Iste Dewata. Nah, kalau murti, prosesinya tidak memerlukan pancadatu. Oh, tidak perlu. Tidak perlu ada pancadatu. Nah, jadi ini adalah simbol-simbol suci yang digunakan dalam berbagai ritus upakara upacara. Nah, murti ini tetap melewati proses pensakralan, tetap melalui proses pengulapan, pemelaspas, prayascita istilahnya, tetapi tidak menyertai pancadatu. Tidak menyertai pancadatu. Nah, ini perbedaannya. Nah, jadi ogoh-ogoh itu dikategorikan sebagai murti. Ya, bukan arca pralingga. Nah, tetapi memang prosesnya sama melalui proses pengulapan prayascita. Nah, ada juga yang melengkapi dengan proses pemelaspas. Tetapi bedanya dengan arca pralingga adalah kalau murti tidak menyertai penempatan pancadatu. Ya. Berarti sangat konkret juga perbedaan kira-kira. Ya. Jadi ada yang menggunakan pancadatu dan murti Nike tidak menggunakan pancadatu. Nah, ogoh-ogoh itu masuk pada murti. Murti itu adalah berbagai perwujudan, bisa dalam bentuk rerajahan, bisa dalam bentuk patung, dan sekarang kreasinya adalah dalam bentuk ogoh-ogoh. Jadi murti ini berkaitan dengan ritus Taur Kesanga sebagai simbolis kekuatan Buddha kala. Karena pada teks Sunari Siksa sekali lagi dijelaskan bahwa Taur Kesanga itu berkaitan Sase Kesanga dengan Pesamuaning Sarwa Buddha. Berarti ini kan diundang atau? Maksudnya diundang masuk ke dalam ogoh-ogoh sendiri kan? Iya, makanya prosesi pengulapan. Yang namanya pengulapan itu berasal dari kata ulap. Ulap itu artinya memanggil. Ya, yang dipanggil apa? Murti, perwujudan kekuatan dari Buddha kala. Yang nanti dijadikan sebagai sarana pada saat taur. Ya. Dan walaupun ini adalah sebagai kreasi, nah tetapi esensinya itu tidak lepas dari Taur Kesanga itu. Nah, itu sebenarnya penting untuk teman-teman Yohana sejebak jagat Bali bahwasannya bukan hanya euforia saja dalam konteks ogoh-ogoh niki tapi dalam artian ini sudah masuk dalam ritus Taur Agung itu sendiri ya tuh nih. Jadi ini adalah kreasi sakral. Kreasi yang sakral gitu. Ya, dan tentunya kalau sakral tidak boleh disalah simbolkan atau disalahgunakan dengan menggunakan atribut-atribut atau simbol-simbol yang lepas dari simbol-simbol Buddha kala yang sifatnya sakral itu. Berarti ada banyak sekali yang menyalahartikan bahwa ogoh-ogoh tuh sering sekali yang lihat kreator-kreator ogoh-ogoh di Denpasar atau dimanapun dibuat ogoh-ogoh tuh menyerupai dewa kan. Iya. Berarti udah salah menurut yang kurang tepat sih. Ya, kalau kita bicara konsep ogoh-ogoh sebagai bagian dari ritus Taur Kesanga, sedangkan Taur Kesanga sendiri sudah dijelaskan dalam berbagai teks, itu adalah prosesi penyomian. Pesamuaning Sarwa Buddha ada di sana. Ya, jadi karena itu adalah berkumpulnya berbagai kekuatan Buddha, jadi yang disimbolkan tentu Buddha kala, bukan dewa, bukan dewa. Nah, ini kita tuh jika ogoh-ogoh ini dikaitkan sama ritus Taur Agung, adakah upacara-upacara atau upakara khusus, prosesi-prosesi yang khusus untuk ogoh-ogoh ini sendiri? Ya, tentu ada. Nah, jadi setiap sarana yang kita gunakan dalam upacara itu wajib melewati berbagai ritus-ritus. Nah, terutama pada saat Taur Kesanga, ketika ogoh-ogoh itu dijadikan bagian dari Taur Kesanga, maka ogoh-ogoh ini pun harus melewati prosesi tertentu. Nah, prosesi ini disebut pengulapan pemelaspas. Nah, pengulapan berfungsi untuk memanggil. Nah, memanggil berbagai kekuatan murti dari Buddha kala yang mewakili Taur Kesanga itu. Itulah yang dipanggil. Nah, pemelaspas bertujuan untuk menyucikan. Ya, supaya apa? Supaya kekuatan yang masuk itu adalah memang kekuatan walaupun Buddha kala, tapi Buddha kala yang memang akan kita jadikan sebagai media untuk proses
penyumian Penyumian. atau taur. Saya tahu. Iya. Jadi dikembalikan ke energi yang positif kan? Iya. Nah, jadi tahapan ritual untuk ogoh-ogoh itu dibagi menjadi 3. 3. Yang pertama itu adalah utpeti, yang kedua adalah stiti, yang ketiga adalah pralina. Jadi utpeti ini adalah prosesi awal. Nah, makanya pada saat pembuatan ogoh-ogoh itu tidak boleh sembarangan juga. Nah, tentu harus dipilih hari baik. Dan pada saat mulai ngawit pembuatan ogoh-ogoh itu pun disertai dengan upacara atau minimal mengaturkan daksina pejati atau camang Di Banjar. di Banjar, di tempat ogoh-ogoh itu akan dibuat. Itu sebagai bagian dari utpeti, proses awal. Nah, yang kedua adalah stiti. Nah, stiti ini adalah tahap ogoh-ogoh itu sudah selesai dan siap digunakan sebagai bagian dari taur. Nah, stiti itu artinya hidup, digunakan atau difungsikan. Nah, jadi tahap awal utpeti dibentuk, diciptakan melewati upacara dulu. Melewati upacara. Tentu, karena ini adalah sebagai sarana untuk taur. Nah, ini juga sebagai upaya kita memohon agar perwujudan murti dari Buta Kala yang ingin kita buat itu mendapatkan restu. Nah, taksu. Nah, selanjutnya yang kedua, stiti. Stiti ini mulai dari ogoh-ogoh itu selesai, kemudian diupacarai, nah kemudian diarak, difungsikan pada saat taur kesano. Nah, ini bagian dari stiti. Nah, pada saat stiti inilah diawali dengan prosesi pengulapan pemelaspas. Nah, untuk mantram pemelaspas, nah ini menggunakan mantram pemelaspas yang digunakan untuk memelaspas sarwaning pemelaspas, pengurip mantra. Karena ogoh-ogoh itu sendiri kan memang tidak dijelaskan sumber sastranya apa. Nah, jadi ini adalah kreasi baru, tetapi kalau kita bicara pada teks mantram yang digunakan untuk pemelaspas, itu bisa menggunakan mantram sarining pemelaspas, ataupun mantra-mantra pemelaspas yang bersifat mantram pemelaspas sahananing serana, pemelaspas sahananing murti urip rerajahan. Itu yang digunakan biasanya untuk pemelaspas, bukan pemelaspas arce pralingga. Bukan. Bukan, kan berbeda. Berbeda. Jadi kan Nah, konteksnya murti dan arce pralingga Nah, berbeda, sangat jauh. sangat berbeda. Nah, setelah diupacarai melewati proses pengulapan, pemanggilan dan pemelaspasan, penyucian, dihidupkan, difungsikan sebagai dengan tujuan. Nah, setelah prosesi taur, ini juga penting sekali untuk dilakukan tahap ketiga, yaitu pralinam. Pralina atau pralinam itu dikembalikan kembali ke sumber asalnya. Jadi ketika Buta Kala itu dihadirkan, dibuat dengan proses utpeti, kemudian difungsikan pada saat taur dengan melalui proses taur kesango, entah itu diarak keliling dan sebagainya. Nanti pada saat taur itu selesai, ogoh-ogoh itu pun patut dikembalikan. Spirit Buta Kala yang sudah distanakan di sana juga sepatutnya dikembalikan ke sumber asalnya. Dan ini disebut prosesi pralinam. Ini juga adalah sebagai ritual wajib. Ritual wajib. Jadi kan banyak sekali nih fenomena yang ogoh-ogoh itu dipajang ini. Ya. Banyak sekali ogoh-ogoh nikah dipajang. Maksudnya dipajang setelah prosesi taur itu selesai masih tetap dipajang. Iya, kinten maksudnya banyak kali yang dipajang setelah taur pasangan nikah diselesaikan maksudnya. Dan pada akhirnya itu dinikmati sebagai karya seni. Apakah nikah keliru atau bagaimana? Kalau menurut yang pribadi itu kurang tepat. Nah, karena proses pralina yang dimaksudkan ya harus dilenyapkan. Harus sama semua fisiknya. Ya, karena apa? Karena ogoh-ogoh ini bukan hanya sekedar karya seni. Karena tujuan ogoh-ogoh itu dibuat adalah sebagai bagian dari taur, rangkaian dari taur kesanga. Jadi pada proses taur sama. Jadi pada saat Sulinggih muput taur, beliau pun akan melakukan prosesi yang mirip. Buta Kala itu diutpeti, dihadirkan, setelah itu distiti, diupacarai, diberikan kesuguhan, setelah itu dipralinam, dikembalikan ke unsurnya.
Iya. Nah, ogoh-ogoh juga sama. Dan untuk prosesi pralinam, untuk ogoh-ogoh memang sebaiknya dibakar. Iya. Agar kembali ke unsur sumber asalnya. Karena ada beberapa teks yang menyebutkan bahwa Buddha kala itu tercipta dari unsur agni, kekuatan api. Dan kalau kita kaitkan juga dengan ogoh-ogoh sebagai kreasi ciptaan, dan itu adalah bagian dari manifestasi Sang Hyang Aji Saraswati. Jadi pengetahuan konsep ogoh-ogoh itu harus dikembalikan ke Brahma. Jadi Brahma itu adalah sumber, atau Saraswati itu adalah sakti dari Brahma. Jadi apilah yang digunakan untuk mempralinam. Jadi tidak boleh, menurut yang itu keliru ketika ogoh-ogoh yang memang difungsikan sebagai rangkaian taur kesange, setelah taur kesange masih masih diletakkan dalam wujud yang utuh, itu kurang tepat. Karena ketika kita jadikan ogoh-ogoh itu sebagai rangkaian dari taur, setelah taur itu selesai, ogoh-ogoh itu pun harus diperlina. Dan bukan hanya diperlina dengan tirta, dengan upacara saja, tetapi patut secara fisik langsung habis semua. Habis semua. Karena itu berkaitan dengan wahya diatmika, skala dan niskala. Ya. Jadi sama sekali nggak boleh misalnya dipotong, dibuang ke segara, atau hanya tangannya aja dipotong gitu. Nggak boleh sama sekali ya. Nah, kalau pemotongan sih tiang kira itu masih bisa diterima. Mungkin bagian-bagian tertentu yang masih disimpan, misalnya kepala dan sebagainya. Nah, karena itu bahwa kalau kita jadikan ogoh-ogoh itu sebagai bagian dari ritus kesange, dia harus mengikuti ritus intinya sebagai upaya untuk merelina. Nah, jadi taur kesange itu sebenarnya adalah mengembalikan kekuatan unsur-unsur Buddha, Sanghe, kumpulan Buddha kala itu kepada sumber asal muasalnya. Ya. Dan kalau ini tetap dibiarkan, maka konsep Utpati Sthiti Pralina itu tidak akan berjalan. Berarti ada pun jikalau tiga konsep ini tidak berjalan, Utpati Sthiti Pralina itu ada efek tertentu. Ada banyak kasus yang terjadi ketika ogoh-ogoh yang konon katanya sudah diperlina dengan Banten dengan tirta, tetapi secara fisik masih ada, itu akan menyebabkan gangguan secara niskala di lingkungan di mana ogoh-ogoh itu ditempatkan. Karena apa? Dalam tradisi ritus mistis Bali, bahwa setiap bentuk itu akan menarik perwujudan tertentu. Nah, ketika kita membuat bentuk perwujudan Buta Kala, itu secara otomatis juga akan menarik perwujudan yang sejalan dengan wujud itu. Nah, apalagi tidak melewati proses upacara. Jadi setiap patung, setiap benda-benda berwujud yang diletakkan di rumah dimanapun itu harus melewati proses upacara penyucian, entah itu prayascita, pengulapan ataupun pemelaspas. Salah satu tujuannya bukan hanya untuk membuat perwujudan itu hidup, murti itu hidup, tetapi juga agar makhluk-makhluk lain itu tidak bisa masuk ke perwujudan itu dan menjadikan itu sebagai rumah. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Ketika ogoh-ogoh yang konon katanya sudah diperlina, tetapi tidak diikuti dengan proses pembakaran, nah ini akan mengganggu orang-orang yang mungkin berada di sana. Banyak sekali kejadian seperti itu. Iya, Sangat terasa. Ya, nah berarti pesan untuk Yono sejebak dekat Bali, jikalau memang ingin berkesenian, tentunya mungkin setelah Taur Kesange ini mau buat lomba ogoh-ogoh kan silakan. Oh iya. Nah, jadi ketika mau membuat ogoh-ogoh yang dijadikan pajangan, jangan kaitkan ogoh-ogoh itu dengan ritus Taur Kesange. Misalnya ada PKB, ada ulang tahun daerah misalnya, mau buat ogoh-ogoh ya silakan. Karena ogoh-ogoh itu adalah sebagai seni kreativitas, bukan sebagai rangkaian dari taur. Ya boleh saja, tetapi tetap harus melewati proses upacara, minimal pengulapan prayascita. Minimal itu, agar roh-roh yang memang ingin memasuki atau merasuki perwujudan itu tidak bisa masuk. Ya. Saya sempat mewawancarai salah satu itu seorang suli yang di Griya. Beliau terkenal dengan kesaktiannya untuk
ngodak barong atau maspati barong dan angga gitu. Nah, terkait sama pemasupatian atau penguripan dari ogoh-ogoh ini juga sempat beliau bilang bahwa pada saat upacara perlina memang harus dibakar kan katanya. Ogoh-ogoh itu memang harus dibelina dengan prosesi membakar. Jantan kan itu Secara fisik iya, memang sesuai apa yang sempat Ratu bilang tadi kan jantan. Bahwasanya memang kata Ratu Seningginika memang harus diperindah dengan api kan, dari unsur api jantan sendiri. Nah, nanti kita akan kasih slide-nya di berikut. Dan ya sampai perino jaga yan aja itu nama gesang Sempat tapi kan Perino gesang aja. kalau bilang pengangai gitu Nggak, baru dituung banyaknya. Jadi yang saya dapat simpulkan Ratu, berarti apa namanya, ogoh-ogoh ini bukan hanya sekedar pegelaran seni saja Ratu, Iya. bukan hanya apa namanya kreatif seni atau kreativitas seni pada masa-masa sekarang, bukan juga tradisi baru yang pada akhirnya tradisi ini menjadi budaya kan, budaya untuk kedepannya dan dilakukan oleh masyarakat sendiri. Jadi bahwa ogoh-ogoh ini juga termasuk dalam ritus dari Taur Kesanga itu sendiri katanya. Nih, baik para penonton yang saya cintai, bahwasannya mari kita berkontemplasi, jangan sampai kita bisa melupakan tradisi kita sendiri. Sekian dari saya Jody Firawan bersama narasumber Edo Bagus Baskara. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.